jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bosan ibadah. Ini dia obatnya. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Kita lanjutkan lagi jamaah, aku punya tayangan ya. Tayangannya ini wah terharu nih, walaupun kakek ini buta, tapi rajin sholat meski harus meraba-raba dinding masjid. Kita lihat tayangannya, silakan. Sebuah berita viral datang dari sosok kakek tunanetra ini. Walaupun tidak bisa melihat, ia tetap selalu rajin sholat. Meski kesulitan dan harus meraba-raba dinding masjid. Masya Allah. Masya Allah. Semoga kita semua yang Allah masih kasih banyak kelebihan, semoga kita semua semakin meningkatkan ibadah kita ya, apalagi dalam hal sholat. Ustaz Air bilang sholat wajib, masa kita bisa sampai bosen nih gitu kan. Nah tadi aku tanya sama Ustaz Air, benar gak kalau misalnya ada nih, nauzubillah min dzalik ya, orang yang ngerasa bosen dalam sholat ternyata wudunya dulu yang harus dibenerin Ustaz Air. Bisa jadi itu masalahnya di situ. Kalau kita mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Izin ya Bang Soni, Habib, Ustaz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada sebuah ayat yang itu semua mungkin dari kita sudah menghafalnya. Fawailul lil musallin. Jadi orang yang sholat diancam celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Nah yang menarik kelalaian dalam sholat ini, ada sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang wudunya enggak baik, ya. Karena apa? Tumitnya tidak terkena air wudu. Artinya ada pesan dari ayat maupun hadis ini, ada masalah dalam tata cara kita berwudu. Nah, betulkah wudu ini bisa mengakibatkan seorang lebih semangat? Betul. Bahkan ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syaitan setiap malam itu mengikatkan 3 simpul di setiap ibnu Adam, setiap manusia. Kemudian dia sambil menghembuskan dan membisikkan, sungguh malam ini masih panjang, lailun tawil katanya. Tidur aja, tidur, nah gitu ya, tidur. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tatkala dia bangkit, dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, terlepas satu simpul ikatan itu. Kemudian kalau dia berwudu, terlepas lagi simpul yang kedua. Kalau dia salat, terlepas lagi simpul yang ketiga. Artinya, wudu memiliki peran di mana sesungguhnya tali simpul ini harus dibuka. Dan sungguh betapa tatkala seorang merasakan wudu dengan sangat-sangat tepat cara laksananya, dia akan mendapati apa yang dikatakan Rasulullah SAW, miftahus salah at-tahur. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Jadi kalau kita mau masuk sebuah istana di mana kita harus melewati satu gerbang dan gerbang itu di pintunya terdapat kunci yang harus kita buka, maka kalau tidak kita miliki kunci itu, niscaya apa yang ada dalam bentuk keindahan dalam istana atau ada fasilitas di dalam yang begitu mewah atau apapun barang-barang atau apa yang disebut dengan fasilitas yang mewah itu nggak akan kita bisa rasakan kalau kuncinya kita tidak punya. Kita tidak pegang kunci itu. Karenanya miftahus shalah at-tahur itu harga mati bagi seorang yang ingin menikmati bagaimana salat itu indah, salat itu nyaman, salat itu menenangkan, salat itu relaksasi bagi seorang yang sedang dihimpit beragam masalah. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, buat kami refresh, buat kami tenang, buat kami beristirahat, ya, dengan cara kami melaksanakan salat. Tapi kalau hari ini kita mengatakan, ya Imam, arihna minas salah. Apa yang membedakan antara ucapan Rasulullah dengan ucapan kita umatnya? Bis salah, dengan salat beristirahat, dengan salat relax, dengan salat menemukan ketenangan. Justru hari ini kita mengatakan minas salah. Buat kami tenang dan beristirahat dari salat. Itulah makanya kemudian ada di antara kita yang tidak menikmati, terus salat itu menjadi berat dan beban baginya. Ya Allah. Nah itu dia. Coba cek deh, jangan-jangan ada masalah dalam toharo kita, dalam bersuci kita, dalam berwudu kita. Karena itu kalau nggak baik, bagaimana step berikutnya pasti berpengaruh, pasti bermasalah.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, bisa dimulai dari wudhu kita ya. Wudhu kita dulu. Memang sih terkadang apalagi kalau lagi udah malam apa segala macam, sholat malam, aduh wudhunya jadi kayak salah-salah gitu ya. Jadinya masalah jadinya. Jadinya akhirnya sholatnya jadi nggak benar, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Siap, AR untuk sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sebelumnya aku nanya dulu sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, manfaat berzikir tuh apa aja sih Ustadz Syam? Manfaat berzikir itu ya menenangkan hati. Menenangkan hati ya, Ustaz, Benar, dan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkoneksi dengan Allah itu benar. Kadang ada orang yang berzikir udah macam-macam gitu. Ya. Tapi dia kayak ngerasa lama-lama capek juga ya zikir atau udah berapa ya gue zikirnya tadi lupa dia apa segala macam. Jadi Itu karena masih ngitung. karena masih gitu ya? Masih ngitung. Itu apa? Faktor-faktor yang kayak gitu cara untuk menghilangkan kebosanannya apa? Kalau dulu kan Ustadz Syam kan waktu masih zaman ada penonton kan suka ngerukyah orang juga di sini. Ya kan di sini di luar, Iya, di sini juga ada gitu ya. Apakah benar harus bisa dihilangkan dengan rukyah itu cara menghilangkan kebosanan berzikir Ustadz Syam? Tapi guruku Habib Utsman, Ustadz AR, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan meruqyah, untuk berzikir saja susah apalagi meruqyah diri. Jadi kalau pertanyaannya untuk bisa rajin zikir meruqyah diri ya kan ruqyah itu zikir juga gitu. Ya, juga Jadi zikir. sebenarnya ada satu solusi dalam Al-Qur'an yang luar biasa. Ketika Allah katakan tentang melupakan Allah. Jadi orang yang tidak mau berzikir itu berarti dia sedang melupakan Allah. Zikrullah itu artinya mengingat Allah. Berarti kebalikannya adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur orang-orang ini dengan mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Atau seperti mereka melupakan diri mereka sendiri. Maka subhanallah, orang yang sehakikatnya lupa kepada Allah itu lupa kepada dirinya sendiri. Sering kami berikan perumpamaan yang dimaksud itu bukan seperti dia lupa namanya, saya siapa ya? Saya anak siapa ya? Bukan itu. Tapi dia lupa kepada dirinya sendiri. Diri kita tuh yang ditunjuk apanya sih sebenarnya? Ternyata yang ditunjuk adalah ruh kita. Kita nih hidup ini bukan hanya jasad, tapi kita juga punya ruh. Nabi Adam alaihissalam ketika selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu enggak langsung malaikat dan yang lain disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Tapi fanafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan dulu ruh baru disuruh bersujud. Berarti yang membuat Nabi Adam alaihissalam mulia, matanya kah, hidungnya kah, mulutnya kah, badannya kah, kegantengannya kah? Bukan. Yang membuat Nabi Adam mulia adalah karena ada ruh di dalamnya. Sayangnya kita hari ini hanya sibuk memberikan makan kepada jasad kita, memberi skincare terhadap wajah kita, memberikan hiburan terhadap akal kita. Namun kita lupa terhadap jiwa kita, ruh kita, dan juga hati kita. Subhanallah. Maka itulah melupakan Allah sehingga dia melupakan ruhnya sendiri. Solusinya adalah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Solusi yang pertama kata Al-Quran, yakni memperbanyak membuka Al-Quran. Perbanyak buka Al-Quran. Al-Quran itu jikalau diturunkan di langit atau diturunkan di gunung bisa membuat la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, menjadi khusyuk gunung tersebut. Kalau gunung saja bisa khusyuk, apalagi hanya gunung-gunung dosa yang ada di hati kita. Maka subhanallah pakai Al-Quran. Lalu ayat ini sekumpulan ayat ini setelahnya banyak sekali menyebut nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Maksudnya apa? Kita diminta untuk mengerti nama-nama Allah, bukan hanya berzikir ya Allah ya Allah ya Allah, walaupun itu adalah berpahala, namun ternyata kita diminta untuk mengerti, oh ternyata kalau bukan Allah yang menyembuhkan, siapa yang menyembuhkan saya? Oh ternyata kalau bukan Allah yang melindungi saya, tidak ada yang bisa melindungi saya. Kita udah pelan-pelan nyetir di tol, orang lain
yang nabrak kita. Ya, Iya, nauzubillah kalau min bukan Allah yang melindungi kita, siapa yang melindungi kita? Kalau bukan Allah yang kasih rezeki, siapa yang membuat rezeki itu nikmat bagi kita? Maka subhanallah, Masya itu Allah. cara mengingat Allah. Masya Allah, berarti kita mengetahui dulu makna dari berzikir itu Betul, ya Ustadz ya. bukan masalah hitungannya Bukan berapa, masalah 1.000, hitungannya 10.000 gitu. Ya Allah, terima kasih Ustadz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah apa sih? Jamaah udah gak sabar-sabar, udah gak sabar banget kan ya untuk menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama aku bacain ya. Dari @muhammad5207. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Saya ini sedang berada dalam serendah-rendahnya iman. Iman saya kadang turun naik, tapi kebanyakan iman saya turun melulu. Saya merasa sedih hati dan saya pun gak bisa bertobat Ustadz. Nah yang jadi pertanyaan itu Ustadz, saya ini sering lupa, selalu lupa. Bahkan ketika saya lupa, saya jengkel dan jengkelnya itu ke Allah. Ustadz saya pun marah-marah dan marahnya saya itu juga ke Allah juga. Saya benci sama otak saya sendiri yang sering lupa ini. Hingga saya mencaci maki diri saya sendiri dan marahnya saya ke Allah. Saya pendam dalam hati saya, nggak saya keluarkan. Tapi saya lampiaskan dengan mencaci maki diri saya sendiri. Lalu apakah saya ini masih muslim ataukah tidak Ustadz? Gara-gara kejengkelan saya kepada Allah. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Habib Usman mohon jawabannya Habib. Ini yang dari awal kalimatnya adalah Astaghfirullahaladzim summa na'udzubillah. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita ini hanya hamba dan kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hati yang marah kepada Allah apalagi dia mencela takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan baginya. Qudrat dan iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Allah Tuhan, kita makhluk, kita hina. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan kalau misalkan kita terlalu berlebihan, kita marah dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyebabkan kita pada kekafiran. Ingat, mas sekarang bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, lawan syaitan yang ada dalam diri dan jiwanya yang membisiki hatinya. Salat malam 2 rakaat, ya Allah ampuni dosa saya berharap Allah ampunin dengan sebaik-baiknya pengampunan. Tobat dan nasuha minta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingat, Allah yang maha adil. Setiap hambanya pasti diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya manusia yang bisa menjolimi dirinya sendiri. Seperti yang sering disampaikan Ustaz Sam. Setiap musibah yang ada di muka bumi ini adalah perbuatan daripada tangan manusia itu sendiri. Ingat, hati-hati. Minta ampunan sama Allah, bertakwa kepada Allah, dan taubat dan nasuha. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah aku bacain ya. Dari @meudut. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Kadang dalam hati saya mempertanyakan ibadah yang saya lakukan karena minta rezeki, kesehatan, ingin jadi orang yang bermanfaat. Bukanlah seharusnya kita beribadah itu ikhlas karena Allah. Ada yang bilang bisikan seperti itu adalah jebakan supaya kita tidak beribadah. Meskipun begitu, saya mohon bantuannya agar hati saya nggak bertanya-tanya seperti itu lagi. Terima kasih. Ustadz, saya mohon jawabannya Ustadz. Mohon izin guru-guru. Jadi sudah kuasa Allah mau ngasih kita atau enggak ngasih kita itu udah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kita kurang sekali pengetahuannya. Tapi di sisi lain Allah itu senang banget dimintain. Jadi Allah itu senang banget dimintain. Jadi kalau ada orang beribadah setelah itu minta, ya Allah jadikan saya dokter misalnya. Ya Allah jadikan saya lulus perguruan ini misalnya. Ya Allah jadikan rezeki saya banyak, ya Allah permudah rezeki saya. Itu Allah senang, Allah senang. Jadi salah paham juga kalau ada yang mengatakan saya malas ibadah, saya takut ibadah karena saya nggak pernah ikhlas ibadahnya. Kita ibadah ikhlas, tapi Allah itu senang untuk dimintain sesuatu. Daripada kita minta sama yang lainnya, Allah sangat senang untuk dimintai. Namun ingat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi mengabdi dulu, menyembah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, kami meminta tolong kepadamu ya Allah. Hanya meminta tolong kepadamu. Lalu sampaikan di situ, ya Allah kalau bukan kepadamu kepada siapa lagi aku meminta tolong. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah karena Allah itu sangat senang untuk dimintai oleh hambanya. Allah taala. Berarti nggak apa-apa ya kita Nggak minta terus apa-apa sama Allah kita minta. sebanyak-banyaknya ya. Betul. Kan ada yang namanya juga sholat hajat Oh gitu ya. Nabi iya. mengajarkan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Syam, terima kasih. Jamaah nanti di segmen 4 aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah, makanya jamaah jangan kemana-mana. Sekarang aku mau nanya lagi sama Habib Usman. Habib, Apa dulu?
ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita sedang dilanda rasa bosan karena terdistract akan sesuatu lah, karena aduh ada pengen nonton apa atau ngedengerin musik apa gitu kan. Akhirnya nanti kita entar-entaran lagi deh, akhirnya jadi terlantar seperti kata Ustadz AR bilang kan. Nah, cara mengobati kebosanan membaca Al-Quran itu benar nggak Habib? Dengan cara kita mendengarkan hafalan yang sedang dibacakan sama orang gitu. Mendengarkan hafalan orang yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, ini menarik nih. Jika saya jelaskan sekarang, nggak sempat waktunya. Nggak sempat ya. Jadi jamaah siapin catatannya, Oke. WhatsApp temennya, saudaranya, tetangganya, musuh-musuhnya juga boleh. Oke, biar belajar. Biar belajar, ya kan? Nggak lama kok. Nggak lama kok, akan dijelaskan sama Habib Usman. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.